Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Pada pagi hari ini kita sudah masuk dalam penghujung tahun. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas semua penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Mari kita saat teduh sejenak. Pemazmur berkata, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur kami Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan. Kami sudah lalui baik itu suka maupun duka di sepanjang tahun ini. Semua karena penyertaan Tuhan. Kekuatan yang kami miliki sampai hari ini, semua karena Tuhan. Apapun yang kami dapat sampai hari ini, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam ibadah ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman, agar kami semua dapat menerima firman dengan sungguh-sungguh dan menerima menjalankan firman tersebut. Dan juga kami berdoa kiranya ibadah pada pagi hari ini Tuhan pakai kami semua, worship leader, pemain musik dan semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama kami percaya, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi, senang sekali pada pagi hari ini kita boleh menaikkan pujian kita dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan, seumur hidup kita akan terus menemukan lika-likunya, datar terjalnya kehidupan ini. Arahkanlah terus pandangan kita pada Sang Terang sebagai penuntun hidup yang tidak akan meninggalkan kita hingga kita sampai pada tujuan itu. Hiduplah baginya, percayalah hari ini dan esok kita akan tetap hidup oleh kasih kemurahan-Mu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita doa. Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada minggu ini kita masih dalam keadaan suasana Natal. Dan saya percaya Natal inilah mewarnai kita semuanya. Dibangkitkan, semangatnya harus luar biasa. Karena Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua umat manusia. Saudara kasih Tuhan, dalam suasana Natal ini, saudara, hati kita harus penuh dengan terang. Pikiran kita harus penuh dengan terang. Mata kita akan juga penuh dengan terang. Saudara-saudari yang ada di rumah, marilah kita tunduk kepala untuk berdoa. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya pada akhir tahun 2020, sepanjang tahun, Tuhan Yesus Kristus
telah menyertai kami semuanya. Menyertai kami melewati badai di pandemi ini. Ya Bapa, karena sampai hari ini kami masih ada di dunia ini, semua karena kasih dan berkat dan anugerah-Mu kepada kami. Pada hari ini kami mau sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan sertai kami semua supaya kami fokus untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan berikan kuasa dan urapan-Mu kepada hamba-Mu. Bibir hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat ada di rumah katakan amin. Salam saudara-saudari kasih Tuhan, kita akan lanjutin khotbah kita minggu ini dengan tema Toko Bethlehem yang kedua. Saudara kasih Tuhan, saya undang jemaat yang ada di rumah, mari kita buka firman Tuhan. Buka Alkitab, kita baca bersama-sama di Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudari kasih Tuhan, inilah yang harus kita perhatikan baik-baik. Ketika Yusuf bermimpi, bertemu dengan malaikat, saudara kasih Tuhan, dengan maksud malaikat itu yang disampaikan kepada Yusuf, Yusuf penuh dengan mempertimbangkan. Kata mempertimbangkan, minggu lalu saya sudah uraikan, tidak gegabah. Saudara kasih Tuhan, tidak gegabah. Nah saudara, Yusuf ada seorang yang saleh. Dia taat dan percaya apa yang terjadi antara Yusuf bertemu dengan malaikat. Berarti Yusuf adalah orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Minggu lalu saya katakan, apakah saudara bisa dipercayai? Karena sangat penting kita sebagai umat Tuhan. Apalagi dalam suasana memperingati Natal tentang kelahiran Yesus yang ada dalam dunia ini. Untuk menyelamatkan saudara dan saya di kayu salib. Saudara kasih Tuhan. Bisakah kita dipercaya oleh Tuhan? Ini saudara harus renungkan baik-baik. Yusuf ketika dia bertemu dengan malaikat, dia tenang. Apa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf? Malaikat berkata, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Saudara, ketika mendengar sesuatu yang disampaikan oleh malaikat, hatinya tidak kacau. Dan dia penuh dengan tenang. Jiwanya tidak bercambuk kekacauan, tapi tenang. Saudara, ini harus kita pelajari. Orang yang bisa dipercayai Tuhan adalah orang yang percaya penuh kepada Kristus. Saudara, Yusuf pun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Yakni mengambil Maria sebagai istri. Saudara dikasih Tuhan. Kisah kelahiran Yesus Kristus yang kita harus pelajari dan kita renungkan. Saudara, jangan kita merayakan Natal tapi tidak mengerti makna tentang kelahiran Yesus. Saudara tahu, Yesus mau lahir di dalam dunia ini. Ada sepasang suami istri yang begitu besar dan begitu hebat pengorbanannya untuk menjalankan ketaatan yang Tuhan perintah kepada mereka. Siapakah sepasang suami istri ini? Yang bernama Yusuf dan Maria. Saudara kasih Tuhan. Pengorbanan Yusuf dan Maria dalam menjalankan rencana-rencana Allah yang ditetapkan oleh Allah Bapa kepada anaknya tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya pada hari ini. Yusuf dan Maria
mengorbankan banyak hal dalam hidupnya, saudara dikasih Tuhan. Pertama, Maria berani berkata kepada malaikat Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara dikasih Tuhan. Maria, karena dia orang yang dipilih Tuhan dan bisa dipercaya Tuhan, maka dia berani berkata kepada malaikat, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara buka Alkitab. Kita baca Lukas pasal 1 ayat 30, 31 dan 38. Saya akan baca ayat ke-30. Kata mereka itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu mereka itu meninggalkan dia. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika malaikat datang kepada Maria, Maria menerima malaikat. Malaikat berkata kepada Maria, jangan takut. Kata jangan takut, saudara pelajari baik-baik. Berarti apa? Karena Maria adalah orang yang cinta Tuhan. Maria orang yang mengerti tentang kehendak Tuhan. Maria adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara, apakah saudara kalau hari ini saudara didatangi malaikat Tuhan berbicara kepada saudara, apakah saudara mau atau bersedia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat? Saudara, kalau saudara bukan orang yang mencintai Tuhan, saudara bukan orang yang hidupnya taat kepada perintah Tuhan, tentu akan ragu setiap perintah Tuhan. Maria tidak berpikir panjang. Maria tidak berpikir dengan logik. Maria langsung bisa menyambut setiap perintah Tuhan. Dia katakan amin. Nah, itulah orang yang cinta Tuhan. Maria sudah siap berkorban. Berkorban apa? Siap dibatalkan pernikahannya oleh Yusuf sebagai calon suami yang dia cintai. Saudara, saya sering mengatakan kepada pasangan yang sebelum diberkati Tuhan atau melanjutkan pemberkatan di gereja, saya katakan lebih baik dipikirkan baik-baik dan direnungkan baik-baik. Karena pasangan suami istri itu bukan seperti kita menikah, hanya menikah secara badan. Pernikahan itu ada pengikatan yang sangat absolut. Ya, pengikatan yaitu mengikatkan kita hidup dan mati di dalam tangan Tuhan. Sampai maut yang memisah kita. Jadi kalau saudara sudah berkomitmen untuk menerima pasangan hidup saudara, harus pikul salib, menerima apa adanya, sampai Tuhan yang mengangkat saudara ke surga. Itu jadi bukan pernikahan badan. Secantik seorang wanita, dia bisa layu dan tua. Seganteng seorang pria, juga bisa layu dan tua. Saudara, jadi Maria itu karena mencintai Tuhan, dia siap korban. Siap juga dengan segala resiko. Yaitu apa? Dipermalukan, dihina, dipandang wanita yang tidak benar, dilempar batu, dianggap penjina atau hamil di luar nikah. Maria siap. Saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu saudara bagaimana. Saudara sebagai anak Tuhan,
Berani gak taat dan percaya kepada firman? Mentalitas kualitas saudara sejauh mana? Level pemahaman tentang Kristus, level pemahaman tentang Alkitab sejauh dari mana? Ini satu hal yang saudara perlu renungkan, yang kita belajar dari Maria. Saudara, saya bisa memberikan satu kesaksian sebelum saya terima Tuhan. Istri saya yang saya cintai, yang bernama Aing, dia dari awal, seperti minggu lalu saya sudah sampaikan firman, dia mau punya suami yang datang dari Tuhan. Ketika kami melakukan pernikahan, bukan di dalam Tuhan, tetapi melakukan pernikahan di dalam kepercayaan saya. Tapi istri saya itu punya mentalitas, punya keserius kepada Tuhan begitu teguh, begitu kokoh. Saya ingat setiap kali dia mau baca Alkitab, saya marah-marah dia. Apa yang kamu baca? Buang itu Alkitabnya. Tapi dia curi untuk membaca. Di rumah saya ada tingkat kedua. Dia selalu naik ke lantai kedua, di kamar yang pojok dia baca Alkitab. Itu pun saya tahu karena setelah saya terima Tuhan, dia bersaksi kepada saya. Sebelum saya nggak tahu, kalau saya tahu pasti saya marah. Karena saya orang yang sangat ekstrim dalam kepercayaan saya. Saya tidak mau hidup dan keluarga saya di dalam Kristus. Istri saya untuk mau supaya suaminya terima Tuhan, maka istri saya berpuasa 40 hari. Setiap jam 6 pagi, dia mulai puasa sampai sore jam 6. 40 hari dia berpuasa. Agar suaminya bisa terbuka hati untuk terima Tuhan. Karena rata belakang di keluarga saya, 99% semua tidak satu pun yang percaya kepada Kristus. Semua kita rata belakang di dalam kepercayaan kita dari leluhur kita, percayaan tradisi-tradisi yang kita percayain. Saudara kasih Tuhan, istri saya sebagai istri, dia ingin mempunyai karir. Dia ingin juga membantu suaminya untuk mendapat pendapatan. Dengan tidak duduk di rumah, hanya mengharap suaminya bekerja, dia mengerjakan sesuatu dengan rajin sekali. Apa yang dia kerjakan? Ini kira-kira boleh dikatakan 25 tahun yang lalu. Dia bekerja untuk jualan roti. Jualan cake. Dia bikin di rumah. Keluarga saya semua menghina dia. Jangan mempermalukan kita. Karena 25 tahun kalau orang jual roti, orang jual cake, itu orang-orang yang susah. Menurut pandangan keluarga saya. Jadi dia dihina, digosipin. Bahkan sampai ketika kita ke gereja, karena perbedaan saya dengan istri saya, beda 10 tahun. Orang menggosipin istri saya. Bahwa kita mempunyai 2 anak. Katanya, anak yang pertama itu dari yang saya bawa dari bekas pernikahan saya yang pertama. Anak kedua adalah dia menikah atas pernikahan dia yang pertama bawa untuk kita bersama. Digosipin gak karu-karuan. Tapi istri saya lihat dia seorang wanita yang begitu kuat untuk menghadapi gosip itu. Walaupun kadang-kadang dia menangis. Nah, saya lihat istri saya itu begitu mencintai Tuhan. Dia bukan orang pintar. Tapi dia taat. Soal perintah Tuhan dia tidak pernah main-main. Dan dia mau belajar. Tekun. Belajar untuk menulis. Belajar untuk membaca. Tahun demi tahun saya lihat istri saya seperti itu. Jadi hari ini kalau suaminya bisa jadi pendeta, itu karena dukungan istri saya.
kalau saya punya istri bukan Aing, saya akan jadi monster. Kenapa? Karena gaya hidup saya itu orang Medan. Saya kasar, ya, dan saya bicara dengan orang bilang auban silegal. Tahu auban silegal? Gas kepala batu. Ya. Jadi hari ini saya bisa berubah. Tuhan Yesus Kristus memakai istri saya yang begitu tekun, yang begitu mengasihi suaminya, sehingga hari ini saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa melayani semua karena Tuhan Yesus Kristus memakai istri saya untuk mendukung saya untuk perayaan ini. Saudara kasih Tuhan. Jadi Maria juga seperti itu. Dia siap untuk menghadapi semua yang apapun yang akan terjadi buat dia. Istri saya juga siap menghadapi apapun. Dia selalu katakan kepada saya, kita nggak perlu takut. Kita selalu berharap pada Tuhan, bukan harap pada manusia. Kita bekerja biar Tuhan yang mencukupkan kita. Sampai hari ini istri saya mendidik kedua anaknya dengan cara yang sama. Karena dia selalu mendidik anak dengan cara apa? Hidup harus mempunyai kemampuan sendiri. Jangan mengharap orang. Didikan istri saya seperti itu. Sehingga kita semua keluarga, kemandirian kita karena tidak tergantung kepada orang. Karena itu juga karena semua dari pengaruh dari istri saya. Hari ini pelayanan saya bisa seperti ini juga pengaruh dia. Karena dia bilang, kita begini aja, ikut sama Tuhan aja. Gak ada jemaat bagaimana? Tidak apa-apa. Biar aja, yang penting kita terus taat pada Tuhan. Maria juga gak berpikir bahwa atas apa yang dia kerjakan semua itu, hari ini ya bisa melahirkan seorang anak yang tunggal, yaitu yang dari Roh Kudus bisa menyelamatkan seluruh dunia umat manusia. Maria pikir ke sana? Tidak tahu Maria. Nah saudari kasih Tuhan, inilah biografi Maria yang perlu kita ikuti dan kita pelajari dan kita mencontohin. Kedua, kita belajar dari Yusuf. Yusuf bersedia mengambil Maria sebagai istri. Mari kita baca firman Tuhan lagi, Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf juga berkorban. Berkorban perasaan, martabat, dan harga diri. Yang satu yang luar biasa di Alkitab mencatat, dia tidak melakukan hubungan suami istri sampai Maria melahirkan anaknya. Saudara sanggup? Punya istri, tapi gak boleh sentuh. Nah saudara, ini bukan hal yang sepele. Bukan hal yang main-main. Menurut saya sangat serius. Yusuf harus juga membesarkan anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Ini bukan pekerjaan gampang. Orang boleh katakan, kalau misalnya orang sudah pernikahan, sudah ada salah satu yang meninggal, nah mungkin suami yang menikah lagi, ya anak yang dibawa istri mengatakan itu bapak tiri. Mungkin juga, ya kalau suaminya meninggal, istrinya menikah lagi, orang mengatakan, ya itu mama tiri. Nah, saudara, bukan hal gampang. Ya, di mana-mana nama tiri-tiri itu nggak pernah ada kesejahteraan. Ini Yusuf menjalankan dengan tekun. Pengorbanan yang sangat berharga yang dilakukan Yusuf dan Maria. Mereka begitu taat pada pimpinan Tuhan. Sehingga mereka berhasil menjalankan rencana-rencana Allah. Saudara kasih Tuhan. Kita sudah menerima anugerah keselamatan dan menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saudara-saudari yang merayakan Natal pada hari ini?
Begitu besar pengorbanan Yusuf dan Maria. Hari ini, Yesus Kristus bisa ada dalam bumi ini karena perjuangan, ketaatan Yusuf dan Maria. Saudara dikasihi Tuhan, saya selalu mengingat kalau Natal ini ya, selalu saya mengingat bahwa Natal itu adalah Natal yang indah, Natal yang penuh sukacita. Kenapa saya katakan ini? Kalau Natal itu, tujuan Natal itu apa sih? Natal itu secara sekuler, tujuan Natal itu adalah semua keluarga berkumpul. Orang merayakan Natal adalah kumpul keluarga. Ya kan? Jadi kumpul, kita pergi ke rumah papa mama kita, atau kita sudah menikah, kita bawa anak kita ke rumah orang tua, jadi kepada kumpul pada kakek, nenek, semua kumpul, kita acara Natal bersama-sama, kemudian kita cerita bersama-sama, kita sharing bersama-sama, kita makan bersama-sama, kemudian kita sukacita bersama-sama. Itulah Natal. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau di Amerika, saya dengar dari anak saya, orang-orang dari Amerika kalau Natal, mereka semua kumpul di restoran Chinese. Mereka suka makanan-makanan Chinese. Karena makanan mereka sudah mereka makan tiap hari. Nah, kita orang-orang dari Timur, kalau Natal, kita suka makan makanan Western. Nah, beda cuma itu, dibalikkan. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi Natal itu kumpul keluarga. Hari ini kalau saudara rayakan Natal di rumah, bagaimana dengan saudara-saudara? Bagaimana dengan kakek nenek saudara? Bagaimana dengan papa mama saudara? Ayo kita kumpul. Saya tahun ini tidak bisa kumpul pada anak saya. Karena anak saya dua-dua dia di Amerika, di New York. Ada sebuah cerita. Saya bisa sharing kepada saudara-saudari. Ini suasana Natal. Seorang kakek. Ya, istrinya sudah dipanggil Tuhan sudah cukup lama. Nah, kakek ini mempunyai 3 anak. Anak pertama adalah jadi seorang dokter yang terkenal. Dan sudah berumah tangga mempunyai anak. Anak kedua menjadi seorang pengusaha yang terkenal. Dan sudah menikah dan punya anak. Anak ketiga juga menjadi seorang properti yang besar dan mempunyai istri dan anaknya. Dan ketiga anaknya tidak punya waktu untuk berkumpul sama papanya, itu kakek. Kakek ini. Jadi kakek ini setiap hari makan sendirian. Cuci piring sendirian. Dari Januari sampai Desember. Dan kakek ini selalu mengharap Natal ini ketiga anaknya bisa bawa cucu-cucunya. Datang semua berkumpul kepada dia. Setiap tahun dia adakan lain Natal makan sendirian. Dengan 1 lilin pasang di meja. Kemudian dia cuci piring sendiri. Akhirnya kakek ini berpikir. Dia lihat seberang rumah. Wah, semua keluarga mereka berkumpul ketawa-ketawa. Sedangkan dia sendirian. Maka akhirnya kakeknya itu mempunyai ide. Apa idenya? Dia bikin surat. Memberikan kiriman kepada ketiga anaknya. Surat yang menyatakan apa? Bahwa mengundang mereka datang. Karena dia sudah meninggal. Sekarang ada siap untuk ke rumah duka. Nah, dengan memakai 1 orang untuk menelpon kepada ketiga anaknya. Nah, ketiga anak menerima berita itu, ketiga anaknya langsung drop. Langsung down. Mereka cepat-cepat kemas baju-bajunya, membawa istri dan anak, semua datang ke rumah kakek ini. Karena mereka sangat duka. Mereka pakai baju hitam dan putih karena mereka tahu papa mereka sudah meninggal. Mereka sibuk semua, ada yang terbang dari luar negeri, ada yang terbang dari daerah untuk menuju ke rumah kakeknya. Saudara kasih Tuhan. Setelah bertiga-tiga sampai pada waktu yang sampai, mereka masuk pintu, mereka tanya, mana papa saya? Sekarang di kamar,
di kamar, keadaannya jasadnya di mana. Nah saudara, apa yang terjadi? Setelah mereka kumpul, tiba-tiba kakeknya keluar dari kamar. Mereka kaget, mereka nangis dan peluk kakeknya. Dan peluk kakek ini. Dan mereka bilang, ketiga anak minta maaf. Ya karena mereka sok. Papanya bilang, kalau nggak gitu, kalian nggak bakalan datang. Saudara, maka saudara kasih Tuhan. Sering sekali kita berkunjung orang hanya di rumah duka. Waktu dia hidup, tidak punya waktu saudara untuk berkunjung dia. Inilah suasana Natal yang harus kita berkumpul bersama-sama, saling memaafkan, saling sharing, cerita. Inilah waktunya. Saya kalau lihat cerita kakek, saya nggak tahu nasib saya sama nggak sama kakeknya itu. Dan saya selalu sama istri saya, kita berdua. Ya, kalau saudara tanya, ya setiap hari makan apa? Saya setiap hari hampir dikatakan, pagi hari setiap hari makan kacang hijau. Sampai kacang hijau saya makan, sampai saya lihat, ini apa nggak ada makanan lain ya? Nggak ada masak. Istri saya sibuk, ya, kacang hijau. Malam, ya, karena istri saya sibuk, malam kita sampai rumah, apa makanannya? Nggak ada makan lain. Terlebih 2 biji. Saya udah makan sudah hampir berbulan-bulan, saudara kasih Tuhan. Nah, kadang-kadang suasana Natal inilah yang kita harus nikmati. Tetapi bukan menikmati untuk apa? Untuk menikmati kebahagiaan. Karena ada lahir Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah saudara kasih Tuhan. Kasih Allah belum lengkap tanpa respon manusia dalam ketaatan setiap perintah Allah. Kasih Allah membutuhkan saudara. Allah butuh kita meresponnya. Sehingga kasih Allah akan jadi indah ketika manusia itu merespon. Kalau tanpa manusia merespon, bagaimana kasih Allah bisa terjadi dalam hidup kita? Saudara kasih Tuhan. Inilah Natal yang indah saudara. Yusuf dan Maria merespon dengan baik. Maka kasih Allah menyertai Yusuf melalui malaikat-malaikat. Kasih Allah menyertai Maria melalui malaikat-malaikat Tuhan. Saudara, Yusuf juga diberi mimpi tentang anak yang harus diberi nama Yesus. Maria juga bertemu malaikat. Malaikat juga berkata Maria harus dinamakan namanya Yesus. Jadi sama. Kalau saudara memimpi, saudara tanya istri saudara, mimpi enggak? Saya selalu tanya. Sering sekali saya sama istri saya mimpi, ya, saya mimpi begini, istri saya mimpi sambungannya. Kata istri saya begitu. Sebaiknya istri saya mimpi seperti itu, saya mimpi sambungannya. Nah seru kalau mimpi itu. Ya. Nah, tapi jangan seperti minggu lalu saya katakan, mimpi jangan dikejar anjing, itu stop langsung. Jangan diteruskan. Saudara kasih Tuhan, Yusuf menerima dan mentaati perintah Tuhan. Apakah saudara hari ini mentaati setiap perintah Tuhan? Marilah saudara renungkan. Ayo kita baca firman Tuhan. Matius pasal 1 ayat 24 sampai 25. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya, laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara kasih Tuhan, Yusuf mentaati firman Tuhan secara langsung tanpa menunda. Ketika malaikat itu berbicara kepada Yusuf, langsung Yusuf merespon. Tidak menunda-nunda. Inilah saudara harus pelajari. Apakah saudara juga selalu taat secara langsung atau saudara sering sekali menunda ketaatan saudara? Saudara harus menentukan baik-baik. Kenapa? Karena ini pelajaran yang harus saudara ikuti dan saudara harus taati. Saya akan contoh. Ya. Saudara, ada seorang yang ingin menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Apakah ditunda atau langsung spontan? Saya sering
mendapat komplainan tentang baptisan ini. Kalau saya perayaan di mana-mana, goal saya adalah membaptis orang. Sering sekali orang mengatakan, baptis gak boleh seperti itu. Pak Pendeta, baptis harus konseling dulu. Harus begini dulu. Saudara, itu baptisan yang menurut pikiran orang itu. Karena dengan di Turki yang dia pahami. Maksud saya, baptisan itu tidak perlu. Baptisan itu adalah hati. Yang penting hatinya mau terima Tuhan. Tugas kita adalah membaptiskan orang itu secara langsung. Tidak perlu tunda-tunda. Jangan biarkan tunda waktu itu. Nanti diambil iblis. Niat dia sehingga dia tidak jadi terima Tuhan. Kedua, melayani, memberitakan Injil. Bagaimana dengan saudara? Melayani, tidak boleh tunda, harus segera. Memberita Injil juga gak boleh tunda, harus segera. Apalagi kita bicara memberi persembahan dan persepuluhan. Tidak boleh tunda. Saya melihat orang suka sekali menunda-nunda. Saya tidak mengerti kenapa orang punya sikap seperti itu. Saya tidak bisa menunda-nunda. Kalau saya pribadi ya, hari ini di rekening saya ada uang. Kalau ada seorang yang memang minta kepada saya, kemudian memang saya merasa bahwa ini harus saya kasih dia. Saya nggak suruh dia tunggu besok atau lusa. Hari itu juga saya langsung ke bank, saya transfer ke dia. Atau pakai internet banking langsung saya transfer. Gak usah tunda-tunda. Kalau tunda bisa berubah. Dari kasih 1 juta bisa jadi 500. Pikir lagi bisa 100 ribu. Pikir lagi gak kasih. Saudara kasih Tuhan. Gak boleh nunda-nunda. Maka pekerjaan Tuhan gak boleh nunda-nunda. Sering sekali saya minta donasi atau bantuan. Ya kepada anak-anak Tuhan. Mereka selalu pikir. Ya Pak, nanti saya cari dulu Pak. Ya Pak, nanti saya usahakannya. Padahal di rekening dia punya. Dia gak mau. Dia tunda-tunda. Kemudian dia katakan besok ya Pak, saya cari usahakan. Besok saya telepon lagi. Kemana? Nanti ya, minggu depan ya. Orang seperti itu tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Pendeta pun gak percaya dia, apalagi Tuhan. Saudara, sudah kasih, ngoceh-ngoceh lagi. Makanya saya bilang, pikir baik-baik. Jadi saya rasa tidak semua orang bisa dipercayai. Ya, jadi kalau kita belajar dari Yusuf dan Maria, mereka memang orang pilihan. Jadi kalau saudara mau jadi orang dipercayai, jangan tunda-tunda. Ya, saudara nggak butuh banyak yang lagi tunggu. Ya, pekerja-pekerja gereja yang tidak bekerja hanya doa untuk saudara, itu menunggu kehidupan mereka. Banyak orang susah menunggu ulurkan tangan saudara. Saudara bisa makan yang mewah. Mereka makan pun sulit karena tidak ada uang untuk beli bahan baku makan. Saudara tidak pernah mengerti itu. Maka tidak boleh tunda. Memberkati orang tidak boleh tunda. Segera. Jika saudara sanggup. Kalau gak sanggup, lakukan apa yang saudara sanggup. Itu namanya saudara taat. Dan saudara bisa dipercayai. Ayo belajar itu. Saya sudah jadi pendeta hampir mau masuk 17 tahun. Kadang-kadang saya melihat dan saya pelajari. Kenapa orang gak bisa seperti saya dan istri saya? Yang langsung, kenapa harus tunda? Kalau bicara sulit, semua orang sulit. Kalau bicara gak ada uang, semua gak ada uang. Memang uang itu bukan kita punya kok. Uang itu titipan. Kalau kita mau dipercayai, maka kita harus bisa lakukan. Maria dan Yusuf bisa dipercaya, maka mereka selalu lakukan. Hari ini kita lihat buahnya. Apa buahnya? Setiap Natal, setiap gereja melakukan drama-drama Maria Yusuf, Maria Yusuf, Maria Yusuf. Buahnya. Saudara sekarang gak lakukan, tapi saudara udah meninggal, gak ada orang ingat lagi.
Nama saudara pun nggak ada. Foto saudara juga udah buang. Ya, nggak ada bekas. Bekasnya apa? Yang bekas adalah nama jelek aja, saudara. Ayo, manusia mati meninggalkan nama. Jadikan seorang yang luar biasa bisa dipakai Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Yusuf dan Maria adalah orang saleh. Mereka bukan orang suci. Kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa Yusuf dan Maria mereka itu suci dan tidak bercerai. Nggak pernah Alkitab berkata seperti itu. Kesucian Maria dan Yusuf karena ada Yesus di tengah-tengah mereka. Dan karena semua pekerjaan Roh Kudus. Saudara, nama yang disebut Yesus, firman Tuhan yang menyuruh Yusuf menamakan anak itu Yesus. Jadi Allah Bapa yang menyuruh Yusuf menamakan anak tunggalnya Yesus. Jadi bukan sembarangan nama. Karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari semua dosa manusia. Yesus artinya sama dengan Yosua yang berarti Yahweh adalah keselamatan. Saudara kasih Tuhan. Kelahiran Yesus adalah inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Inkarnasi berbeda dengan reinkarnasi, saudara. Ini dua yang berbeda. Kekristenan percaya adanya inkarnasi, yaitu bahwa waktu Yesus yang adalah Allah itu menjadi anak manusia. Menolak adanya reinkarnasi. Karena hal itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan, kitab Ibrani pasal 9 ayat ke-27. Mari kita baca. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi orang Kristen percaya manusia mati sekali saja. Sedangkan pendapat yang lain namanya reinkarnasi, mereka percaya manusia hidup itu akan hidup lagi berulang. Hidup sekali aja sudah capek, Pak, Bu. Hidup dunia itu tidak ada enak. Orang kaya pun kelihatannya suasananya kaya, apapun ada. Hatinya gak pernah damai. Apalagi miskin. Hatinya lebih gelisah, Bapak. Saudara kasih Tuhan. Kalau reinkarnasi itu memang ada, maka manusia itu tidak mungkin ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Tetapi banyak kali. Cek mati. Besok kemudian nanti lahir lagi. Cek mati. Jadi saudara kasih Tuhan. Karena orang Kristen percaya sekali. Tetapi ada yang berpendapat bisa berkali-kali. Nah, saya pernah baca satu surat kabar tentang suatu keluarga yang mempunyai anak kecil. Mula-mula anak itu normal. Tetapi setelah ia mulai bisa berbicara, maka ia mulai berbicara tentang masa lalunya. Baik tempat tinggalnya, namanya, kematiannya, dan sebagainya. Mula-mula orang tuanya tidak mengkubriskan hal itu. Disimpan. Tetapi karena anak itu terus berbicara tentang hal itu, mereka menjadi penasaran. Lalu mereka menyelidiki ke tempat yang diceritakan oleh anak kecil itu. Ternyata memang cerita anak itu benar. Sekarang pertanyaannya, apakah peristiwa itu membuktikan adanya reinkarnasi? Ini satu pertanyaan, saudari kasih Tuhan. Saya sendiri berpendapat. Ya, sekarang saya jadi pendeta, saya berpendapat. Sebelum saya menjadi pendeta, saya percaya reinkarnasi. Setelah saya jadi pendeta, saya berani mengambil satu keputusan. Jawaban saya adalah tidak. Mungkin sekali orang mati itu mempunyai kuasa gelap. Karena saya nggak percaya reinkarnasi setelah saya jadi pendeta. Sebelum saya jadi pendeta, saya percaya reinkarnasi. Karena ada ajaran-ajaran membawa saya untuk percaya. Bahwa apa yang perbuatan saya dalam hidup ini, nanti saya lahir lagi, saya akan melakukan hal yang lebih buruk kalau saya hidup berbuat jahat.
Kalau saya berbuat baik, nanti saya lahir lagi di bumi ini. Saya dulu waktu berbuat baik, saya jadi orang susah. Setelah saya lahir kembali lagi, saya jadi orang kaya. Dulu saya percaya itu, sekarang tidak. Kalau saya boleh memahami, mungkin sekali orang yang mati itu mempunyai kuasa gelap. Atau kerasukan setan. Dan pada waktu ia mati, setan pindah ke anak kecil itu. Sehingga segala informasi tentang orang yang mati itu dimiliki oleh anak kecil itu. Maka dia cerita. Jadi, Alkitab mengatakan jelas sekali. Orang mati sekali. Hanya dua tujuan dia pergi. Satu ke surga, satu ke neraka. Gak mungkin lahir lagi. Jadi kalau cerita-cerita itu cerita-cerita yang saya tidak tahu dan saya juga tidak paham. Tapi setelah saya di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setelah saya mati, saya pasti bersama Yesus Kristus di surga selama-lamanya. Amin. Saudara, tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Ada banyak tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Seperti memberitakan Injil. Memberitakan Injil supaya orang mengerti tentang firman Tuhan. Dan berikan teladan. Apa yang teladan Yesus yang lakukan selama dia hidupnya. Supaya kita hidup menyerupai Kristus. Saudara kasih Tuhan. Tetapi tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia ini, maka umat manusia tidak bisa diselamatkan. Saudara, inilah Natal. Adalah kelahiran Yesus Kristus. Hari ini saudara dan saya bisa diselamatkan karena satu nama, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus lahir dalam bumi ini begitu penting bagi saya, bagi saudara. Selamat berhari Natal. Salam. Mari saudara untuk tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk memberikan pengertian kepada kami tentang tokoh di Bethlehem, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka adalah orang yang dipercaya Engkau, sehingga Allah Bapa mengirim anak tunggal ke dalam bumi ini untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dengan kasih dan kemurahan-Mu, kami merayakan Natal ini penuh dengan sukacita. Merayakan Natal ini penuh dengan damai. Karena semua pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami dan Roh Kudus yang terus pimpin kami, menguatkan kami. Dan kami percaya di pada Natal ini Tuhan yang melindungi kita untuk kita diselamatkan dan Tuhan Yesus Kristus yang melindungi kita untuk menjauhi kita dari virus-virus corona. Kami berdoa dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita harus baca pengakuan iman Lucy bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat hari Natal. Kami percaya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tetap terang hati, terang pikiran, dan terang semua keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.